Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Samsidah MPD dan Ibu Iskawati Hamzar SPD MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-teman semua yang saya sayangi. Saya Tiara Azahra dengan NIM 21020850204 dari kelas 03 Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus yang saya angkat yang berkaitan dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Kasus yang saya angkat ialah mengenai masalah pada motivasi belajar yang seringkali dialami peserta didik. Baik, sebelum masuk pada pembahasan, terlebih dahulu saya akan menyampaikan alasan mengapa saya mengangkat kasus ini. Saya mengangkat kasus ini karena kedudukan motivasi sangatlah penting untuk menjaga atmosfer belajar tetap menyenangkan. Motivasi yang kuat akan menumbuhkan semangat belajar yang tinggi. Permasalahannya adalah ada sebagian orang yang tidak tahu motivasi belajarnya apa dan bagaimana cara menemukan dan menjaga motivasi tersebut. Bahkan, kekurangan motivasi dalam belajar, apalagi di Indonesia memiliki aturan wajib belajar. Tentu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah meluruskan motivasi itu sendiri sebelum memasuki berbagai macam pelajaran di sekolah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memperkenalkan makna motivasi belajar secara menyeluruh, mulai dari pentingnya motivasi, ciri-ciri motivasi, cara meningkatkan motivasi belajar, contoh motivasi di kehidupan nyata, solusi, dan hal lainnya yang berkaitan dengan motivasi belajar. Baiklah, langsung saja kita masuk pada teori motivasi. Saya akan memaparkan motivasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 1994, pengertian motivasi ialah dorongan mental yang dapat menggerakkan dan menuntun tingkah laku manusia. Yang kedua, menurut Harmar pada tahun 2007, motivasi adalah semacam dorongan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal untuk mencapai sesuatu. Yang ketiga, menurut Brown pada tahun 2007, definisi motivasi adalah sejauh mana kita membuat pilihan dalam menyelaraskan terkait dengan tujuan yang ingin kita kejar, dan upaya yang akan kita curahkan untuk mengejar tujuan tersebut. Ada beberapa jenis motivasi, diantaranya yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah pengaruh eksternal yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Pengaruh eksternal ini dapat mencakup penghargaan, promosi, hadiah, dan lain-lain. Masalah yang terkait dengan motivasi ekstrinsik yaitu rentan terhadap harapan. Jika hadiah untuk melakukan sesuatu diterapkan secara konsisten, orang cenderung melihatnya sebagai upaya, bukan sebagai bagian dari upaya, bukan sebagai hadiah. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik mengacu pada motivasi internal. Bentuk motivasi ini bersifat subjektif yang diyakini terjadi sebagai akibat dari tindakan yang selaras dengan nilai sosial atau kesenangan untuk melakukan suatu tugas. Bentuk motivasi ini bersifat subjektif, tetapi dapat diakses dengan berbagai cara, seperti memberikan penghargaan yang mencerminkan nilai, seperti menobatkan sebagai siswa terbaik bulan ini. Yang ketiga, motivasi introjeksi. Motivasi ini adalah motivasi yang terinternalisasi seperti motivasi intrinsik.
tetapi merupakan bentuk motivasi negatif yang dihasilkan dari non-tindakan, seperti pekerjaan yang dilakukan dengan buruk atau tidak sama sekali, dan orang tersebut merasa bersalah. Bentuk motivasi ini mirip dengan penguatan negatif, tetapi stimulus untuk motivasi orang tersebut lebih bersifat internal daripada eksternal. Yang keempat, motivasi yang teridentifikasi. Motivasi ini mengacu pada bentuk motivasi yang terjadi sebagai pemahaman atau perasaan kebutuhan untuk melakukan atau menyelesaikan beberapa tugas, tetapi belum bertindak atas kebutuhan tersebut. Motivasi yang teridentifikasi merupakan bentuk motivasi yang kuat karena bersifat intrinsik bagi orang tersebut dan mempersiapkan orang tersebut untuk bertindak. Teori pendukung. Motivasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu: yang pertama, sebagai penggerak tingkah laku seseorang. Cepat atau lambatnya suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya motivasi yang dimiliki. Yang kedua, sebagai pendorong timbulnya tingkah laku. Karena tanpa adanya motivasi tidak akan muncul suatu tindakan, misalnya belajar. Yang terakhir, sebagai pengarah, yang berarti bahwa motivasi berperan dalam mengarahkan tindakan seseorang dalam mencapai suatu tujuan. Motivasi juga memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk membantu merubah dari sikap negatif menjadi sikap positif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kinerja dan membantu dalam mencapai tujuan. Kita masuk ke deskripsi masalah. Motivasi diri untuk terus belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa sekolah, karena motivasi tersebut akan menggugah anak untuk tetap bersemangat dalam belajar. Sebaliknya, tanpa motivasi tersebut, siswa sekolah akan merasa sangat sulit untuk memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Tentu saja hal ini akan berdampak buruk bagi kualitas dirinya sendiri, juga kualitas generasi muda bangsa ini. Lemahnya motivasi atau tiadanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan, sehingga mutu prestasi belajar akan rendah. Oleh karena itu, mutu prestasi belajar pada peserta didik perlu diperkuat terus-menerus, dengan tujuan agar peserta didik memiliki motivasi belajar yang kuat, sehingga prestasi belajar yang diraihnya dapat optimal. Selanjutnya, analisis kasus masalah motivasi belajar. Faktanya, kurangnya motivasi diri untuk belajar pada peserta didik ternyata menjadikan masalah yang begitu membingungkan bagi pendidik. Misalnya, banyak peserta didik yang menghabiskan tidur selama pelajaran berlangsung. Siswa mengabaikan penjelasan guru, dan lain-lain. Ini adalah contoh masalah serius yang dialami oleh kebanyakan pendidik saat ini. Di era yang semodern ini, Anda tentu menemui banyak peserta didik yang memiliki motivasi lemah dalam belajar, apalagi jika Anda adalah seorang guru. Untuk itu, Anda perlu mengetahui apa penyebab kurangnya motivasi diri bagi peserta didik untuk tetap aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi merupakan proses psikologi dalam diri seseorang dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara umum, faktor ini dapat muncul dari dalam diri atau biasa disebut dengan intrinsik, maupun dari luar diri atau juga disebut dengan ekstrinsik. Kronologi masalah. Siswa dapat dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila menunjukkan pola-pola perilaku atau kepribadian yang menyimpang dari seharusnya. Ada 3 siswa yang dijadikan subjek penelitian, yaitu sebut saja SR, MD, dan DN. Ketiganya memiliki kasus yang berbeda yang berkaitan dengan motivasi belajar yang rendah. SR ini kasusnya berkaitan dengan kesibukannya yang membuat dirinya malas.
Sedangkan MD ada permasalahan dengan keluarganya. Dan NDN ada rasa putus asa mendapatkan nilai jelek dan kurang memahami pelajaran. Ketiganya memiliki motivasi belajar yang rendah, sehingga perlu segera ditangani. Menurut Supriyo pada tahun 2008, halaman 2-3, kasus dalam bimbingan dan konseling di sekolah meliputi yang pertama, suatu peristiwa atau kejadian yang dipandang sebagai suatu masalah yang cukup serius yang dialami oleh peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok. Masalah tersebut masih berada dalam wilayah kewenangan atau ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah. Yang ketiga, tidak terselesaikannya masalah tersebut secara tepat, sehat, namun akan menimbulkan kerugian maupun hambatan perkembangan maupun merugikan pihak lain. Yang terakhir, pada umumnya perlu mendapatkan bantuan dalam proses penyelesaiannya, serta diperlukan pendekatan dan penanganan secara khusus. Sesuai penjelasan tersebut, permasalahan motivasi belajar siswa yang rendah merupakan masalah yang cukup serius apabila tidak segera ditangani. Maka hal ini akan membawa dampak pada perkembangan belajar berikutnya dan kemungkinan siswa mengalami kesulitan dalam pelajaran di kelas. Dan juga dibiarkan terus-menerus akan membawa dampak pada hasil ujian nasional yang akan ditempuh serta dapat membawa pengaruh pada nama baik sekolah. Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan yang diberikan kepada peserta didik, baik perorangan maupun per kelompok, agar siswa mampu mandiri dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, dan potensi masing-masing peserta didik dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan perencanaan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan mendukung. Ada beberapa ciri-ciri kurangnya motivasi. Yang pertama, cepat merasa bosan dalam mengerjakan tugas sekolah. Yang kedua, kurang memiliki rasa percaya diri pada diri sendiri. Yang ketiga, mudah menyerah dan selalu mengatakan saya tidak akan bisa. Yang keempat, tidak memperhatikan instruksi guru. Kelima, tidak memiliki cita-cita dan impian yang jelas. Keenam, sering melamun dan tidak aktif belajar. 7, tidak menanggapi nasihat guru. Kedelapan, tidak mau menjawab pertanyaan guru, lebih sering berdiam diri. Yang kesembilan, sangat mudah patah semangat. Pemikiran sempit bahwa ia menganggap tujuan akhir pendidikan adalah hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Estimasi solusi masalah motivasi belajar. Hal yang harus dilakukan dari diri sendiri untuk meningkatkan motivasi belajar ialah dengan menentukan minat, tujuan, dan impian. Selalu optimis dalam belajar, tekun dalam mengerjakan tugas, mendengarkan nasihat orang tua dan guru, jangan mudah menyerah, dan belajar bersama teman-teman dekat. Sedangkan hal yang harus dilakukan sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya yaitu memberikan pujian kepada siswa dengan sewajarnya di setiap keberhasilan yang dicapai. Ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Memberikan reward atau hadiah untuk membangkitkan semangat peserta didik, menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan memberikan nilai dan juga ciptakan kerjasama dan kompetisi. Kesimpulan dari hasil analisis ini itu motivasi belajar yang dimiliki peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Peserta didik yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Begitupun sebaliknya.
Semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Dalam melaksanakan pembelajaran, terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar, yaitu memberi angka, hadiah, saingan atau kompetisi, ego involvement, memberi ulangan, mengetahui hasil, memberi pujian, dan berhasrat untuk belajar, dan memiliki minat serta tujuan. Sekian presentasi hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Tiada gading yang tak retak dan tiada mawar yang tak berduri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.